Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dengan NIM Citra 046 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait sistem kontrol motor DC berbasis PWM, encoder, dan PID control. Ini adalah mengenai penjelasan terkait saya, yaitu saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi. Dan tujuan dari video ini adalah sebagai penugasan dari kuliah praktikum dasar sistem kontrol semester 3. Jadi langsung saja, jadi pengertian PWM itu apa? Jadi PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik pengaturan daya listrik dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital, bukan mengubah tegangannya. Jadi tegangannya tetap, misalnya 5 volt atau 12 volt. Nah, yang diubah adalah duty cycle-nya. Kenapa PWM digunakan? Yaitu adalah efisiensi, walaupun sedikit panas, mudah diterapkan di microcontroller dan cocok untuk motor DC. Cara kerja PWM dalam motor DC itu menganut pengaruhnya adalah di konsep duty cycle. Jadi ketika 0% maka motor akan mati, dan ketika 50% motor berputar dengan kecepatan sedang, dan 100% motor berputar dengan kecepatan maksimum. Hubungan dari motor dan BBM itu apa? Jadi ketika duty cycle naik, maka tegangan rata-rata naik, kecepatan motor naik. Duty cycle turun, tegangan rata-rata turun, motor melambat. Motor tidak melihat pulsa, tapi tegangan rata-rata. Nah, pengertian encoder itu apa? Jadi encoder adalah sensor umpan balik feedback yang digunakan untuk mengukur kecepatan putaran, mengetahui arah putaran, menghitung jumlah putaran. Encoder 2 pin biasanya disebut incremental encoder. Prinsip kerja encoder 2 pin itu apa? Jadi struktur encoder 2 pin itu ada channel A dan channel B. Kedua sinyal berbentuk gelombang kotak, square wave, dan berbeda fasa 90 derajat. Fungsi channel A dan B, selisih fasa menentukan arah putaran, jumlah pulsa menentukan RPM atau sudut. Jika A mendahului B, maka akan secara jarum jam. Jika B mendahului A, berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita menjelaskan terkait MATLAB function NaN to zero. Jadi apa itu? NaN itu pendekan dari not a number, muncul akibat pembagian 0 bagi 0, data sensor error, sinyal encoder terputus. Jika tidak ditangani, NaN akan merusak perhitungan PID. Fungsi NaN to zero itu apa? Jadi fungsinya adalah mengubah nilai NaN menjadi 0 agar sistem tetap stabil. Fungsi praktisnya apa? Menjaga PID tetap berjalan, mencegah error simulasi, umum dipakai di sistem real time. Ini adalah saturation dan integral anti-wind loop. Jadi saturation itu apa? Jadi saturation adalah pembatas sinyal agar tidak melewati batas fisik aktuator. Contohnya adalah PWM minimum 0%, PWM maksimum adalah 100%. Jika PID memberi output lebih dari 100%, maka akan terjadi vintage solution. Integral akan terus menjumlahkan error walaupun output sudah jenuh, menyebabkan overshoot besar, respon melambat, sistem tidak stabil. Dan kemudian selain itu akan adanya anti-wind loop. Jadi integral anti-wind loop mencegah akumulasi error saat terjadi saturation. Metode umumnya adalah yang pertama adalah clamping. Integral berhenti saat jenuh. Black calculation, koreksi nilai integral. Di Simulink biasanya PID controller itu anti-wind loop menyala. Sedangkan saturation block sama ditambah feedback itu akan masuknya ke integrator. Terus penjelasan terakhir adalah ada PID atau Proportional Integral Derivative. Di PID control adalah pengendali yang mengoreksi error berdasarkan P yaitu kesalahan saat ini, I yaitu akumulasi kesalahan, D yaitu laju perubahan kesalahan. Persamaan PID UT sama dengan KPET plus KI integral ET DT plus KD DET per DT. Di mana fungsinya adalah P, makin nilai tinggi nilainya P, maka respon akan semakin cepat. Dan ketika nilai I lebih tinggi, maka akan menghilangkan steady state error. Dan D akan meredam osilasi. Kita langsung menuju ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah PWM mengatur kecepatan motor. Encoder 2 pin menyediakan feedback. NaN to zero menjaga data tetap valid. Saturation melindungi aktuator. Anti-wind loop menjaga stabilitas PID. Dan PID memastikan sistem akurat dan stabil.
Kita akan langsung masuk ke simulasinya saja dengan kita membuka MATLAB. Oke, jadi di sini saya sudah mencoba untuk membuat rangkaian, walaupun masih ada sedikit perantakan dan ketidakrapian, dan tadi juga saya sempat salah komponen. Tapi di sini saya sudah berhasil mencoba untuk membuat sesuai dengan PPT yang sudah diberikan sama dosen. Jadi saya salah menggunakan komponen. Kita sambungkan ulang saja. Sini kita mencoba untuk percobaan pertama, yaitu kontrol PID dengan speed. Perbedaannya sedikit, yakni adanya di encoder di bawah itu berbeda. Bawah kanan itu ada tulisan speed. Nanti kita tinggal tambahin ke encoder saja kalau kita mau mencoba menggunakan encoder. Oke, di sini ada dua display dan scope ya. Jadi kita tinggal membuat display dan scope lagi sama seperti yang kiri. Dan menindaklanjuti rangkaian atas, dimana di situ kita melihat dari output yang dihasilkan oleh PID yang kita pakai, rangkaian yang kita buat gitu. Yang mana nanti kita ambil display dan ambil scope, dan kita akan mengamati grafik pada scope-nya.
Oke, ini adalah hasil scope dari percobaan pertama, yakni PID speed. Grafiknya berbentuk seperti ini karena ada derivatif yang mana mengurangi oscilasi, dan ada PID yang menjaga nilai error.
Nah, untuk percobaan yang kedua, kita tinggal menambahkan ya ini ke bawah, di bawah speed tadi. Ya, kita taruh situ dan kita hubungkan. Kita potong terlebih dahulu speednya, digantikan dengan encoder. Tidak nyambung. Tidak bisa dikarenakan masih ada speed yang masih menyambung ya. Jadi kita sambungkan ulang dengan menghapus kabel, lalu kita sambung ke zoom. Kita coba running dan kita akan mengamati perubahan pada scale-nya. Scope. Setelah kita buat rangkaian ini, kita coba atur PID-nya. Kita cek scope dan hasilnya seperti itu. Dan kita ubah derivatif, maka akan ada perubahan pada gelombang. Ini adalah percobaan yang menggunakan speed, scope menggunakan speed. Yang pertama kita ubah menjadi 3 layer. Nah, ini adalah display dari PID dan valve yang pada di rotornya. Kita coba untuk mengubah nilai. Ketika valve kita ganti, ada perubahan pada gelombang. Oke, jadi di sini adalah hasil dari yang udah kita buat tadi di Simulink MATLAB, dan di sini adalah salah satu penampilan hardwarenya, yang mana ketika kita atur sesuai dengan job sheet, diubah untuk value-nya menjadi 400, maka di display akan menghasilkan nilai yang sama juga, yaitu 400. Kemudian dan juga terlihat bahwa scope-nya menunjukkan bahwa garis lurus ke kanan, dan kemudian selanjutnya ini ada untuk scope pengaturan dari PID-nya yang untuk di kirinya. Jadi ada -1, terus 1, -1, 1, -1, 1, terus menerus sehingga ada di atas dan di bawah. Di situ juga terlihat bahwa displaynya menunjukkan angka 1, -1, 1, -1, dan 400. Oke, setelah kita udah belajar, udah mengsimulasikan tadi, kita akan berpisah kali ini, dan sebelumnya aku minta maaf kalau aku ada salah.
Dan aku mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi yang sudah menonton. Saya